Mari kita rangkum hasil KTT NATO yang berlangsung di Ankara bersama tamu pertama kita. Saat ini kami terhubung dengan jurnalis dan pengamat internasional, Alexei Peci. Alexei, selamat siang. Selamat siang, saya senang bisa menyapa Anda. Sama-sama. Alexei, apa hasil utama yang dicapai NATO dari KTT di Ankara? Apakah ini benar-benar merupakan KTT tentang kebersamaan, persatuan, dan tekad? Atau seperti yang ditulis BBC, KTT dengan perasaan campur aduk? Saya akan bilang ini adalah KTT dengan perasaan campur aduk. Tapi tetap saja lebih banyak perasaan positif, terutama untuk Eropa. Karena di KTT ini, Donald Trump, Presiden Amerika, akhirnya tampak seperti sosok yang memang ingin ia tunjukkan. Seperti yang Anda tahu, dia sempat bercanda dan berkata, "Saya di sini bosnya." Ingat, di KTT G7 dia juga pernah bercanda seperti itu. Dan sekarang keadaannya kurang lebih sama, karena Eropa akhirnya benar-benar mengambil alih tanggung jawab atas pertahanannya sendiri. Hal ini sudah tidak ada yang menyembunyikan lagi. Orang-orang Eropa menetapkan anggaran pertahanan mereka sendiri. Orang-orang Eropa menghidupkan kembali kompleks industri militer mereka. Dan orang-orang Amerika agak berada di luar semua ini. Artinya, tentu saja, yang dimaksud adalah bahwa bagaimanapun juga, orang Amerika misalnya, tetap mempertahankan payung nuklir mereka di atas Eropa, tetapi sekali lagi tidak sepenuhnya. Perhatikan, Prancis dan Polandia sudah melakukan negosiasi langsung. Akhirnya mereka sampai juga ke tahap ini. Negosiasi langsung agar Prancis juga melindungi Polandia dengan payung nuklirnya. Nah, jadi pada dasarnya ada kekompakan. Saya melihat kekompakan itu di antara negara-negara Eropa dan Kanada. Kalau Anda membaca komunike akhir, khususnya yang berkaitan dengan Ukraina, bahkan pendanaannya pun disebutkan dengan jelas. 140 miliar euro. Ini mungkin pertama kalinya terdengar ketika jumlah bantuan dari NATO dicantumkan dalam mata uang euro. Artinya, tertulis 140 miliar euro untuk 2 tahun yang dialokasikan oleh Eropa dan Kanada. Sedangkan peran Amerika Serikat, saya akan katakan, adalah untuk tidak menghalangi. Donald Trump ingin menjadi fasilitator dalam perang ini, yaitu sebagai negosiator, moderator. Itu tidak sepenuhnya berhasil. Donald Trump mencoba membujuk Ukraina untuk melakukan sesuatu, mencoba memberi tekanan, tapi itu tidak berhasil. Dan menurut saya, hasil utama dari KTT ini bagi Ukraina dan Eropa adalah bahwa Donald Trump berhenti menghalangi. Saya akan menggambarkannya seperti itu. Bahwa pada akhir KTT, dia kembali mengancam akan menarik semua pasukan dari Eropa, kembali menyebut-nyebut Greenland, dan entah kenapa kembali menyerang Spanyol. Saya akan mengatakan seperti ini. Sekarang saya akan mencoba mengatakannya dengan sopan. Presiden Amerika menahan diri cukup lama, lalu akhirnya kehilangan kendali dan kembali menggunakan retorika yang sama. Karena bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa menarik semua pasukan dari Eropa. Ada keputusan Kongres dari tahun 2025 yang dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak bisa mengurangi jumlah tentara Amerika di Eropa di bawah ambang batas 76.000 tentara, ya. Dia tidak bisa melepaskan perlindungan payung nuklir. Akhirnya, masalah Tomahawk untuk Jerman sudah selesai. Sekarang orang Jerman sendiri yang membeli rudal-rudal itu, bukan orang Amerika yang menempatkannya di Jerman. Cerita dengan Spanyol berakhir dengan kakek Trump yang berteriak, menegur, dan akhirnya soal perdagangan dia bilang, "Kami akan memutus hubungan dagang dengan Spanyol." Tapi setelah kembali ke Washington, dia berkata, "Ya, kami kurang menghargai orang Spanyol, tapi mereka tetap meningkatkan anggaran pertahanan, jadi kami tidak akan memutuskan perdagangan." Sekarang soal Greenland, saya ingatkan ini sudah berlangsung sejak masa jabatan pertama Trump sebagai presiden. Jika Anda mundur ke masa lalu, dia mengatakan hal yang sama pada masa jabatan pertamanya. Semuanya persis sama. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi inilah yang terjadi, dia mengingatnya lagi. Karena itu, saya akan mengatakan ini adalah nilai tambah besar bagi Eropa di KTT ini. Nilai tambah besar adalah bahwa Ankara Turki pada dasarnya akhirnya, ya bisa dibilang, secara penuh menjadi pendukung yang jelas bagi Ukraina. Sangat jelas, menjadi bagian yang jelas dalam arsitektur keamanan seluruh Eropa. Erdogan sudah tidak menyembunyikan hal ini lagi. Dia dengan tegas membuat pilihan. Pertukaran ini, S-400 dengan F-35 ini adalah penanda yang sangat bagus bahwa senjata Rusia dan hubungan dengan Rusia sudah tidak begitu penting lagi sehingga harus dipertahankan. Erdogan paham bahwa sekarang sudah tidak menguntungkan lagi, atau lebih tepatnya justru menguntungkan bagi Putin jika Erdogan masih mempertahankan sedikit hubungan dengan Moskow. Bukan seperti 10 tahun yang lalu, ketika Erdogan mendekat ke Moskow dan juga ke Barat, memilih jalan multipolaritas ini, dia dulu berusaha menjadi jembatan antara Barat dan Moskow. Sekarang dia paham bahwa bukan dia yang paling membutuhkan itu, melainkan Putin yang membutuhkannya.
Itulah sebabnya dia sekarang sepenuhnya berbalik ke Trump, mendukung ide-idenya dan sebagainya. Jadi singkatnya, saya melihat lebih banyak hal positif dari KTT ini untuk Eropa. Dan ini Alexis soal tidak menghalangi dari pihak Amerika Serikat. Apakah menurutmu di KTT ini kita sudah sedikit melangkah maju dari sekadar tidak menghalangi? Karena ada lisensi untuk Patriot, dukungan terhadap serangan jarak jauh. Bahkan awalnya ada interpretasi bahwa Rubio mengatakan kita hampir akan membantu. Tapi sepertinya itu hanya terjemahan yang salah. Lalu ada kemungkinan penutupan wilayah udara sebagai jaminan keamanan. Itu sudah lebih mirip dengan membantu. Kenapa saya bilang dia mundur dan tidak menghalangi? Karena kita sudah pernah membahasnya di siaran, ada konsep seperti itu. NATO 3,0. Konsep ini dulu pernah dipresentasikan oleh Mark Rubio saat kampanye pemilihan Donald Trump. Intinya, kalau tidak salah, baru-baru ini Mark Rutte juga sempat menceritakannya kembali. Bahwa katanya Eropa yang lebih kuat ada dalam kerangka NATO yang lebih kuat. Ketika saya mengatakan bahwa Trump mendukung dan tidak menghalangi, maksudnya adalah dia tidak menghambat. Dia justru memberikan alat-alatnya. Perhatikan, pendanaan nol, mereka sebisa mungkin berusaha mengurangi pengeluaran uang mereka untuk pertahanan Eropa. Tapi pada saat yang sama, mereka memberikan alat-alat kepada Eropa. Seperti lisensi produksi Patriot, perhatikan, dia secara langsung mengatakan, supaya kalian nanti tidak mengeluh bahwa kami memberi kalian terlalu sedikit. Ambil lisensinya, produksi sendiri, lakukan. Kami hanya tidak ikut campur dalam hal ini. Hal yang sama terjadi dengan masalah lisensi yang didapatkan oleh Jerman. Jerman sebenarnya sudah lebih dulu mendapatkan lisensi Patriot, tapi mereka lama sekali tidak memproduksi rudal tersebut. Kenapa? Dan di sana, omong-omong, ada situasi yang cukup lucu. Masalahnya bukan karena mereka tidak punya fasilitas produksi, tapi karena memang tidak ada pesanan. Itulah masalahnya. Karena orang Amerika selalu mendahului, dan mereka membuat syaratnya seperti itu. Pertama kami yang memproduksi dan menjual, baru mungkin setelah itu kalian. Tidak ada pesanan. Sekarang banyak yang bilang ya, Patriot buatan Ukraina akan muncul, semoga saja. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun lagi. Mungkin saja begitu, mungkin juga lebih cepat, saya tidak mau berspekulasi soal ini. Tapi yang sudah pasti adalah Jerman di fasilitasnya akan memproduksi rudal Patriot untuk Ukraina, sementara Ukraina sedang membangun produksi sendiri. Itulah maksudnya, tidak ikut campur. Maksudnya begini, itulah kenapa saya bilang, Trump, dia memang mendapatkan peran yang diinginkan bos. Dia memberikan alat dan berkata, sudah, urus pertahanan kalian sendiri. Orang-orang Eropa setuju dengan hal ini dan mereka menerima aturan main tersebut. Mereka mengambil alat-alat itu. Alat-alat itu buatan Amerika dan mereka menggunakannya. Perhatikan, misalnya pesawat-pesawat peringatan dini udara ini. Ini dia pesawat AWACS yang digunakan oleh seluruh blok NATO. Mereka selalu buatan Amerika. Ini adalah pesawat Boeing. Apa yang diumumkan di KTT NATO ini? Bahwa Eropa memesan 10 pesawat baru dari Swedia dari perusahaan Saab. Artinya, bahkan dalam hal ini, mereka beralih ke penerbangan mereka sendiri. Jadi, secara bertahap, Eropa sepenuhnya mulai mengandalkan dirinya sendiri, betapapun anehnya itu terdengar. Meskipun begitu, Amerika juga tetap ada. Amerika tidak pergi kemana-mana. Di sini adalah kesalahan besar jika menganggap bahwa Amerika meninggalkan Eropa, menarik pasukan, mengambil kembali senjata, dan sebagainya. Tidak, konsep NATO 3,0 adalah bahwa Eropa yang sudah terbiasa setelah Perang Dunia Kedua, dan orang Amerika pada dasarnya memaksakan model ini kepada mereka, bahwa kalian mengembangkan ekonomi dan kami akan melindungi kalian. Begitulah Eropa hidup selama beberapa dekade. Namun, sekarang tiba waktunya di mana Eropa tidak hanya perlu mengembangkan ekonomi, tetapi juga harus melindungi dirinya sendiri. Dan mari kita juga bersikap jujur dan objektif. Nah, mengandalkan hanya pada angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam situasi ketika ada Rusia yang agresif di dekatmu, yang sudah melakukan sabotase dan provokasi di wilayah Eropa, itu akan sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi orang Eropa perlu didorong ke arah itu. Cukup dijelaskan bahwa ada ancaman dari Rusia. Sayangnya, tidak semua orang Eropa percaya akan hal itu. Dan hal itu ditunjukkan oleh kekuatan sayap kanan di setiap negara Eropa, yang tiba-tiba mengatakan bahwa mari kita berteman dan bekerja sama lagi dengan orang Rusia. Untuk itu, bisa saja mengambil contoh Donald Trump yang akan mengatakan, kalian harus melindungi diri sendiri, atau kami akan pergi dan meninggalkan kalian sendirian menghadapi Rusia. Itu mendorong, itu berhasil. Anda bisa melihat anggaran pertahanan, Anda bisa melihat bahwa orang Eropa mulai bekerja pada industri pertahanan mereka sendiri, mengalokasikan dana besar. Dan perhatikan, orang Amerika juga tidak sembarangan memberikan lisensi untuk produksi.
Jika diperhatikan dengan seksama, Michael Waltz menurut saya yang mengatakan ini, kalau saya tidak salah, yang merupakan perwakilan Amerika di NATO, namanya Matthew Whitaker. Baru-baru ini ya, Matthew Whitaker ya mengatakan bahwa ya tidak. Matthew Whitaker baru-baru ini mengatakan bahwa orang Eropa mulai mengalokasikan dana besar untuk kompleks industri pertahanan mereka sendiri. Ada risiko besar bahwa mereka benar-benar akan menggunakan semua uang itu sekarang hanya untuk membeli senjata Eropa saja. Lalu bagaimana dengan industri pertahanan Amerika yang selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, telah menjual senjatanya ke Eropa? Itulah sebabnya mereka memberikan lisensi, memindahkan produksi, dan sebagainya, agar tetap berada dalam struktur ini dan tetap berada di pasar ini. Mereka juga ingin mendapatkan keuntungan di pasar ini. Jadi, sebagai kesimpulan lagi, ketika saya mengatakan bahwa Trump mundur dan tidak menghalangi, itu bukan berarti dia benar-benar pergi dan sama sekali tidak terlihat lagi. Tidak, dia seperti bos yang memberikan alat. Ambil, kerjakan. Orang Eropa mengambil dan mengerjakannya. Dalam situasi kita, dalam situasi Ukraina, ini adalah pendekatan yang sangat-sangat ideal. Jika Trump tidak ingin mendanai, jika tidak ingin memberikan bantuan dan sebagainya, oke, cukup berikan alatnya dan mundur saja. Kami akan melakukannya sendiri. Dan perhatikan, ini yang terakhir yang akan saya katakan. Setahun terakhir ya, bahkan lebih dari setahun. Dan Trump juga memperhatikan hal ini ketika bertemu dengan Zelensky. Dia berkata, membandingkan situasi pada bulan Februari di ruang oval tahun 2025 dengan situasi sekarang, itu jelas tidak bisa dibandingkan. Dan Trump mengakui hal itu. Dia berkata, dulu tidak ada daya tawar, tapi sekarang daya tawar itu sudah ada. Lalu, akibat apa daya tawar itu muncul? Sekali lagi, saya akan terdengar sinis, tapi Ukraina mendapatkan daya tawar itu karena Trump sibuk dengan perang melawan Iran. Dan pada saat yang sama, Eropa sedang membangun sistemnya sendiri. Kerangka acuan, jaringan mereka, visi mereka, dan arsitektur keamanan mereka sendiri. Dan kita sampai pada titik di mana sekarang Trump berkata, Ukraina sekarang punya daya tawar itu. Dan itulah sebabnya kita sampai pada titik ketika dia berkata, ya, serangan ke Moskow tentu saja adalah eskalasi, tapi itu adalah eskalasi yang bisa membawa pada berakhirnya perang. Ya, tapi konsep untuk tidak menghalangi ini dalam kaitannya dengan Eropa, menurut saya di sini ada sedikit perbedaannya. Masalahnya adalah tujuan yang sedang dicapai Eropa, ya, tujuan yang benar seperti yang Anda sebutkan, itu masih beberapa tahun lagi. Orang Eropa sendiri yang mengatakan hal itu. Jadi untuk saat ini, lihatlah, Eropa belum benar-benar siap. Hari ini, mungkin untuk saat ini ya, bagi Eropa, mungkin lebih perlu memakai konsep bahwa Trump membantu. Maksud saya begini, saya berbicara tentang semua peringatan dari intelijen yang belakangan ini semakin sering muncul ya, dari negara-negara NATO, termasuk tentang kemungkinan provokasi Rusia terhadap negara-negara Baltik dan Polandia. Nah, di Lituania misalnya, saat ini kontingen militer Amerika sudah berangkat untuk rotasi, tapi yang baru belum datang. Dalam hal ini, jika terjadi sesuatu di sini, di sayap timur NATO, apakah Trump akan melindungi, membantu? Saya pikir iya. Dan yang langsung terlintas di ingatan saya adalah kejadian terakhir yang berkaitan dengan Polandia. Di sana, kalau Anda ingat, ada cerita ketika Brigade Lapis Baja juga dikirim untuk rotasi, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa sebaiknya kita tarik brigade itu, kita keluarkan, dan sebenarnya tidak perlu mengirim siapapun ke Polandia. Dan jika percaya pada media Amerika dan pernyataan Trump sendiri, ketika dia mengetahui hal itu, Presiden Amerika mengatakan bahwa, ya, tidak bisa begitu dengan orang Polandia. Dengan teman. Tidak boleh memperlakukan teman dari Polandia seperti itu. Dia bertemu dengan Karol Nawrocki, dan akhirnya Brigade Lapis Baja itu kembali ke sana. Saya tahu kan, mungkin akan menyaring setiap pernyataan politik yang terdengar. Sekarang brigade itu, ya begini. Apakah kita benar-benar tahu jadwal rotasi brigade ini di Lituania? Saya tidak bisa bertanggung jawab dan mengatakan bahwa saya tahu. Mungkin ini adalah proses yang cukup wajar dan normal di dalam NATO. Menarik brigade dari Lituania. Menarik pasukan, mungkin di suatu tempat kontingen justru bertambah. Katakanlah di Rumania, saya tekankan, ini hanya contoh hipotetis. Dan 3 bulan lagi, jumlah pasukan di Lituania akan semakin banyak. Atau kita juga bisa membayangkan situasi di mana brigade Amerika ditarik dari Lituania, tapi siapa yang dipindahkan ke sana? Brigade Jerman. Apakah kita bisa membayangkan kemungkinan itu? Bisa saja, memang bisa. Brigade Jerman memang sudah direncanakan untuk dipindahkan ke sana. Ya, memang sesuai rencana, Brigade Jerman akan dipindahkan. Nah, begitu. Jadi di sini sulit untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat benar-benar menarik pasukannya, menarik mundur, dan sebagainya. Kita hanya mengambil episode-episode, kita mengambil situasi-situasi yang bersifat episodik. Ya, memang, jika kita melihat dan memperhatikan episode-episodenya, memang terlihat seolah-olah orang Amerika pergi. Orang Amerika, mari kita katakan seperti ini, Amerika itu bisnis. Sama saja dengan business as usual, seperti yang sering dikatakan Angela Merkel. Itulah orang Amerika.
Trump itu business as usual, bahkan 2 kali lipat. Jadi dia selalu mencoba mengaitkan semuanya dengan uang. Nah, sekali lagi, ada cerita tentang rudal Tomahawk untuk Jerman. Biden ingin memberikannya secara gratis. Sedangkan Trump berhasil membuat orang Jerman berkata, oke, kami akan membelinya. Dan Merz mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan bahwa rudal Tomahawk akhirnya akan ada di Jerman, tapi dibeli. Ini bahkan mungkin lebih baik untuk Jerman, karena jika dibeli, berarti mereka sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana menggunakannya. Dan bukan seperti keputusan itu hanya ada di tangan tentara Amerika saja. Jadi sekali lagi, saya tekankan, selalu harus melihat dokumentasinya. Dokumentasi itu terdiri dari 2 hal. Inilah konsep NATO 3.0, yang intinya adalah Amerika mengalihkan fokusnya ke kawasan Indo-Pasifik, tapi tidak meninggalkan Eropa. Mereka memberikan masa transisi bersyarat untuk Eropa, agar Eropa secara bertahap beralih ke pertahanan mereka sendiri. Sekali lagi, kita tidak melihat adanya penarikan total Amerika dari Eropa. Jadi tidak perlu panik dan bertanya-tanya harus bagaimana, karena Eropa masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk mempersenjatai ulang. Amerika belum pergi. Amerika saat ini belum pergi kemana-mana. Ya, mereka belum pergi. Itu juga harus diakui. Misalnya, modifikasi pesawat deteksi radar juga tidak terjadi saat ini. Sudah diketahui bahwa orang Eropa telah memesan 10 pesawat seperti itu. Untuk saat ini, 10 pesawat AWACS masih akan milik Amerika. Saya paham, sampai 10 pesawat baru itu diproduksi di Swedia. Dan penggantiannya baru akan terjadi setelah itu. Begitu. Jadi, itulah yang saya lihat. Lalu ditambah dokumen kedua. Ini, sekali lagi, saya selalu kembali ke situ. Keputusan Kongres Amerika Serikat yang dilobi oleh Menteri Luar Negeri saat ini Marco Rubio bahwa ambang batas tentara Amerika di Eropa adalah 76.000 tentara. Dan sekali lagi, kita harus objektif. Apa yang kita lihat adalah penurunan dalam jumlahnya. Kenapa ini terjadi? Sebelum tahun 2022 ada 76.000 lalu, setelah tahun 2022 ketika Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran, jumlah ini meningkat tajam. Dan Trump sekarang hanya mencoba kembali ke angka itu. Satu hal lagi, perhatikan bahwa Trump selalu menggunakan topik ini sebagai alat tawar-menawar. Ketika Trump mulai lagi berbicara tentang akan menarik pasukan, akan meninggalkan, dan sebagainya, selalu perhatikan juga apa yang sedang terjadi di bidang ekonomi. Kalau Anda perhatikan, belum lama ini dalam konteks ini, Alexei, waktu kita agak terbatas, jadi saya ingin segera menyimpulkan. Ya, jadi secara umum kalau kita simpulkan, secara keseluruhan kita memberikan nilai positif untuk KTT NATO. saya pikir, nilai positif untuk Eropa, untuk Ukraina sudah pasti. Tidak ada tragedi yang terjadi dan sangat penting bahwa Turki juga menjadi. Kita benar-benar memahami bahwa Turki sepenuhnya berada di pihak Eropa dan tidak ada permainan ganda dari Recep Tayyip Erdogan. Tentu saja dia tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Moskow, tetapi bagaimanapun juga dia menolak S-400 dan memilih F-35. Ini adalah indikator yang bagus untuk Eropa. Ini adalah masalah yang diperdebatkan untuk Israel, untuk situasi di Timur Tengah, tetapi kita seolah-olah tidak ikut campur di sana. Kita berbicara tentang NATO. Ya, hari ini di akhir acara nanti kita memang akan membahas topik tentang ketegangan di Timur Tengah. Terima kasih banyak sudah bergabung di siaran kami. Terima kasih juga. Sampai jumpa.